Uni Soviet adalah negara adidaya yang pernah jadi pemain penting dalam perkembangan landscape politik global. Berbagai peristiwa penting dunia, dari revolusi Bolshevik, Perang Dunia I, sampai perseteruan abadi dengan negara Amerika Serikat yang disebut Perang Dingin, selalu melibatkan Uni Soviet. Tapi kedikdayaan Uni Soviet tidaklah abadi. Pada 1991, Uni Soviet pecah dan bubar menjadi beberapa negara, termasuk Rusia. Ketika jadi negara sendiri, Rusia saat itu dipimpin oleh politikus Partai Komunis bernama Boris Yeltsin. Ia berkuasa selama 8 tahun sebelum resign dan posisinya digantikan sosok yang tidak terkenal. Namun, sosok kurang terkenal itu kemudian perlahan membangun kekuatan sekaligus pengaruhnya. Sosok itu ialah Vladimir Putin. Putin mengawali karirnya sebagai agen rahasia, just like him. Kalau Bond dicitrakan sebagai agen flamboyan M16 dari Inggris, maka Putin menempa diri di KGB, salah satu badan intelijen top dunia. Ia memulai sepak terjang intelijennya setelah lulus dari Leningrad University. Berbagai referensi bilang kalau Putin telah bermimpi jadi agen KGB sejak kecil. Saking ngebetnya jadi mata-mata, ketika umurnya masih 17 tahun, ia menyambangi kantor KGB buat ngelamar. Lamarannya sendiri waktu itu ditolak dan ia baru diterima di KGB pada tahun 1975. Karirnya sebagai agen intelijen KGB berlanjut selama 16 tahun. Ia berada di bawah divisi luar negeri dan ditugaskan untuk jadi agen di Jerman Timur. Tatkala Uni Soviet runtuh, Putin balik ke Rusia dan disinilah ia mulai aktif berpolitik. Perjalanannya dimulai kala bekerja dengan wali kota Saint Petersburg, Anatoly Sobchak. Dari Saint Petersburg, Putin pindah ke Moskow dan bekerja di kantor kepresidenan di bawah komando Boris Yeltsin. Nama Putin mencuri perhatian bertepatan dengan meletusnya perang Chechnya. Ia jadi sosok yang vokal menyalahkan kelompok Chechnya atas pengeboman gedung-gedung milik Rusia. Ia tampil lebih dari sekali di layar televisi dan menunjukkan sikap patriotik bahwa kepentingan Rusia di atas segalanya. Kemunculan Putin secara publik dan membawa narasi pemberontakan Chechnya bikin sosoknya dinilai heroik dan seketika popularitasnya meroket. Perang Chechnya sendiri dimulai sejak tahun 94 dan berlangsung dalam 2 babak. Chechnya ingin memerdekakan diri, tapi Rusia enggak kasih izin. Pada awal perang, Rusia sempat dibikin kelimpungan lantaran menganggap remeh kekuatan kelompok Chechnya. Balik lagi ke Putin, momentum perang Chechnya jadi krusial untuk Putin menancapkan pengaruhnya. Tak lama setelah Yeltsin mengundurkan diri pada akhir 99, Putin naik menggantikannya. Beberapa bulan kemudian, Putin terpilih sebagai presiden. Dia mengumpulkan suara hampir 45%. Putin sadar bahwa kekuatan politik perlu dibangun dengan sumber daya dari segala penjuru. Dalam konteks Rusia, kelompok yang punya pengaruh signifikan ialah pengusaha. Kita mengenalnya sebagai oligark. Kemunculan oligark di Rusia setidaknya bisa dilacak melalui 2 titik mangsa. Pertama, awal 90-an, tak lama usai kolapsnya Uni Soviet, rezim Yeltsin mengeluarkan kebijakan privatisasi di sejumlah industri, dari energi sampai cadangan mineral yang melimpah. Privatisasi itu bikin pengusaha dapat karpet merah, bahkan sampai bisa menyetir arah kebijakan pemerintah. Di era Yeltsin, oligark tak hanya sebagai pengusaha, melainkan banyak yang masuk ke struktur pemerintahan. Nah, bandul kebijakan perlahan berubah saat Putin berkuasa. Putin sendiri disebut menjalani relasi dengan para oligark jauh sebelum menjadi presiden. Oh iya, karena video ini punya orang, kamu langsung main aja deh ke channelnya. Link video ada di deskripsi.